Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Elsa. Saham Elsa pada perdagangan hari Rabu tanggal 23 Desember ditutup turun 2% lebih ke harga 360. Bisa kita lihat di grafik, selama 2 minggu terakhir ini Elsa mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya Elsa bergerak sangat uptrend dan 2 minggu ini bergerak sideways karena terlihat gagal break dari harga 380. Jadi resisten saat ini di harga 380. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat di harga 340. Jadi selama masih bertahan di atas support ini dan gagal break dari resisten harga 380, Elsa masih akan sideways. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat berada di harga 300. Jadi untuk support kuatnya di garis EMA 50 di harga 300. Apabila support di harga 340 terlewati, maka garis uptrend Elsa telah patah. Kedepannya Elsa akan bergerak sideways cenderung downtrend. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Elsa pergerakannya sangat tergantung dengan harga minyak. Apabila harga minyak hari ini terlihat naik, Elsa biasanya naik. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita lihat hari ini harga minyak dibuka turun, maka Elsa juga akan turun. Jadi 2 minggu terakhir ini memang harga minyak nggak bergerak naik dan lebih cenderung untuk turun, sehingga Elsa juga pergerakannya sideways dan cenderung turun. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Rabu kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan sedikit distribusi pada penurunan ini. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing masih melakukan sedikit akumulasi. Tapi akumulasi yang dilakukan jumlahnya masih sangat kecil apabila kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat minggu depan Elsa juga masih akan bergerak sideways. Dan masih ada potensi untuk turun mengetas daerah support di harga 340. Jadi untuk teman-teman yang mau membeli saham Elsa, bisa amati saham ini, tunggu di daerah support di harga 340. Apabila terlihat rebound, teman-teman bisa entry. Tapi ingat, teman-teman juga harus perhatikan pergerakan harga minyak. Apabila harga minyak lagi turun, sebaiknya jangan entry dulu. Dan apabila support di harga 340 terlewati, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ini di bawah harga 300, sudah boleh mempertimbangkan untuk take profit pada saham ini. Tapi apabila ingin hold lebih lama, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham ini masih bisa di hold. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Medco. Jadi setelah kita bahas analisa saham Elsa tadi, kita sekarang bahas temannya. Sama-sama dalam satu sektor yang sama. Sehingga jika kita lihat grafiknya juga hampir sama. Sama-sama bergerak uptrend, dalam 1 minggu terakhir ini mulai bergerak turun. Untuk Medco jika kita lihat sempat berusaha break dari resisten di harga 700. Setelah 3 hari berusaha break dan gagal, saat ini Medco mulai turun kembali. Dan saat ini berada dekat dengan support di harga 600. Untuk tren saat ini Medco juga masih bergerak uptrend. Jadi selama masih bertahan di atas support di harga 600, Medco masih ada potensi rebound dan terus bergerak uptrend. Tapi apabila support di harga 600 terlewati minggu depan, maka terkonfirmasi garis uptrend Medco telah patah dan kedepannya Medco akan bergerak sideways. Sedangkan untuk support berikutnya jika kita lihat berada di harga 550 dan satu lagi di garis EMA 50 saat ini berada di harga 510.
Untuk garis MACD juga bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak uptrend, saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Rabu kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar terlihat melakukan sedikit akumulasi pada penurunan 3% ini. Dan asing juga terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, Medco layak untuk kita amati. Pertama, karena saat ini Medco masih berada di atas support di harga 600 sehingga ada potensi untuk rebound. Dan kedua, bisa kita lihat bandar dan asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi peluang untuk rebound juga lebih besar. Tapi tetap bukan berarti kita langsung entry pada pembukaan bursa hari Senin nanti. Kita tetap harus fokus lihat hari Senin nanti apakah harga minyak naik. Apabila harga minyak naik, maka potensi Medco dan Elsa untuk naik akan lebih besar. Setelah apabila ternyata harga minyak naik dan Medco terkonfirmasi rebound, kita bisa entry dan swing trade apabila terlihat masih gagal break dari harga 700. Jadi apabila masih gagal break dari harga 700, kita bisa take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Tapi apabila teman-teman masih pingin hold, karena saat ini Medco masih uptrend, hold saja, karena apabila Medco terkonfirmasi berhasil break dari harga 700, maka target berikutnya adalah di harga 800. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Medco di bawah harga 500, selama masih bertahan di atas harga 600, hold saja. Karena masih ada potensi untuk bergerak naik. Berikutnya saya akan menganalisa saham Akra. Saham Akra pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 3.240. Bisa kita lihat di grafik, 2 minggu terakhir ini Akra mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya bergerak uptrend, saat ini sideways. Tapi untuk tren jangka menengah, saham ini masih bergerak uptrend. Karena garis uptrendnya belum patah. Dan bisa kita lihat, Akra sempat berusaha untuk naik menembus harga 3.500 dan terlihat masih gagal. Jadi saat ini resisten berada di harga 3.500. Sedangkan untuk supportnya saat ini berada di harga 3.200. Jadi selama masih bertahan di atas harga 3.200, Akra masih berhasil rebound dan selalu gagal break dari harga 3.500. Karena itu Akra saat ini masih bergerak sideways. Sedangkan untuk support kuatnya masih berada di garis EMA 50 tepat di harga 3.000. Jadi selama masih bertahan di atas harga 3.000 ini, Akra masih ada potensi untuk rebound dan bergerak uptrend kembali. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke bawah dan telah berpotongan. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Rabu kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi pada penurunan ini. Dan asing juga terlihat masih melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Akra masih akan bergerak sideways minggu depan. Dan masih ada potensi untuk turun di bawah harga 3.200. Jadi masih ada potensi untuk turun mendekati harga 3.100. Di sekitar daerah sini. Dan teman-teman ingat, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, Akra masih ada potensi untuk rebound. Karena memang saat ini Akra kelihatan sulit untuk naik menembus harga 3.500. Jadi walaupun berhasil rebound dari daerah support di harga 3.200 dan naik, sepertinya minggu depan Akra masih akan gagal naik menembus harga 3.500. Jadi untuk saat ini Akra juga lebih enak untuk di swing trade. Kita tunggu di sekitar daerah support di harga 3.200 atau 3.100. Saat terlihat rebound, kita bisa entry, take profit apabila terlihat masih gagal break dari resistennya. Setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Akra di bawah harga 3.000 dan memapingnya hold untuk jangka panjang, hold saja selama masih bertahan di atas harga 3.000. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Zinc. Saham Zinc pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 220. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Zinc saat ini masih bergerak sangat uptrend. Jadi penurunan atau candle merah 3 hari terakhir ini masih belum berarti
zinc mulai bergerak downtrend. Karena masih wajar penurunan 3 hari terakhir ini, dan memang zinc sampai saat ini belum terlihat adanya koreksi dari uptrendnya. Jadi walaupun sempat 2 kali candle merah, 1 kali candle merah, tapi trennya terus bergerak naik. Dan ini 3 hari terakhir ini juga sebenarnya hanya penurunan sementara. Jadi selama zinc masih bertahan di atas harga 200 yang merupakan support kuat saat ini, zinc masih ada potensi untuk naik kembali. Jadi masih ada potensi untuk rebound dari daerah support ini dan terus bergerak uptrend. Jadi selama harga 200 belum tembus, untuk teman-teman yang telah berhasil membeli di bawah garis EMA 150, saham ini masih bisa di hold. Tapi apabila harga 200 ternyata terlewati dalam beberapa minggu ke depan atau malam minggu depan terlewati, maka zinc terkonfirmasi garis uptrendnya telah patah dan kedepannya mulai bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi apabila harga 200 terlewati, untuk teman-teman yang mau take profit sudah bisa melakukan take profit dulu. Setelah itu baru kita tunggu di harga bawah baru entry lagi. Tapi untuk saat ini zinc masih bertahan di atas support di harga 220. Dan masih ada satu support minor di harga 210. Jadi masih ada beberapa support yang bisa menahan penurunan dari saham zinc. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah, tapi masih belum berpotongan. Sedangkan untuk garis MA50 bisa kita lihat saat ini sudah mulai naik dan ada peluang untuk berpotongan dengan garis EMA 150. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Rabu kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar terlihat masih melakukan akumulasi pada penurunan ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang belum sempat membeli saham ini dan pingin entry membeli saham zinc, bisa amati saham ini. Apabila teman-teman mau tunggu di harga yang terbaik adalah tunggu di harga 200. Jadi sabar nunggu apakah zinc berhasil turun mendekati harga 200 dan rebound atau enggak. Apabila zinc minggu depan berhasil turun mendekati harga 200 dan rebound, kita entry, maka tuh harga yang lebih bagus daripada kita tunggu di harga 210 dan entry atau di harga 220. Karena memang minggu depan masih ada potensi zinc untuk rebound dari harga 220 dan 210. Tapi best buy-nya adalah tetap tunggu di harga 200. Karena memang sampai saat ini zinc masih belum terkoreksi. Jadi belum ada penurunan yang lumayan dalam, pada kenaikan zinc sudah sangat tinggi. Jadi paling aman adalah tunggu zinc di dekat harga 200. Tapi apabila teman-teman mau membeli zinc apabila hari Senin rebound dari harga 220 itu masih oke. Tapi hati-hati apabila terlihat zinc masih gagal break dari harga 230. Karena saat ini resisten di harga 230. Saat terkonfirmasi zinc berhasil break dari harga 230, maka target berikutnya adalah di harga 250. Jadi memang saat ini uptrend zinc masih sangat bagus. Karena koreksinya hanya sementara dan kenaikannya juga tidak tinggi banget. Jadi sekali naik paling cuma 2-3%, 4%, nggak naik tinggi seperti saham-saham lain yang bisa arah, bisa naik 10%, 20%. Kenaikan pelan-pelan kayak gini yang lebih aman untuk trader-trader pemula. Apalagi saat ini ISG turun cuma 6%. Jadi apabila kita bisa mendapatkan zinc di harga bawah pada saat masih di bawah harga 150, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.